Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi biostatistik ya, yang menjadi basic untuk validasi, kemudian untuk skripsi juga bisa, gitu ya, tergantung dari tujuan dari uji statistik ini dilakukan. Topik kita hari ini adalah korelasi dan regresi. Nah, ini eh, cakupan bahasanya apakah ya ketika kita akan menghadapi suatu data ya, apakah ada hubungan antara dua variabel ya, dua variabel dan dua variabel ini masing-masing berbentuk angka numerik ya, hasil pengukuran ataupun hasil yang sifatnya skalanya rasio ya, skala rasio. Kemudian cakupannya juga seberapa kuat kalau ada hubungan antara variabel X dan Y ini itu dicerminkan dengan nilai R persen ya, Pearson. Bisakah kita menggambarkan hubungan ini dan menggunakannya untuk memprediksi Y dari X ya. Jadi kalau kita punya data X, apakah variabel Y itu bisa diperkirakan gitu ya. Itu berarti kita menggunakan persamaan regresi gitu. Nah, ini banyak digunakan di lab ya. Nanti kita akan bahas sedikit tapi di akhir. Kemudian apakah hubungan yang telah dijelaskan signifikan secara statistik gitu ya. Ketika ada keeratan kaitan hubungan, apakah itu signifikan secara statistik. Jadi ada keeratan belum tentu signifikan. Ada eh, kemaknaan begitu. Nah, kita menggunakan uji t-test. Nah, t-test ini t-testnya bukan t-test yang student t-test ya, tapi person t-test. Jadi ada modifikasi uji T. Nanti kita bisa lihat gitu ya. Kemudian tabelnya pengambilan keputusannya tetap menggunakan keputusan hipotesis untuk melihat apakah signifikan atau tidak Y dan X ini secara konsisten berkaitan erat. Kemudian relevansi dengan SPM atau statistik prediction modeling ya. Jadi dalam lingkup aplikasi medik terutama di lab medik itu general 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 linear model itu sering dipakai ya untuk melihat cut off, untuk melihat komparabilitas variabel-variabel bisa satu atau dua faktor ya, X-nya lebih dari satu ya, seakan untuk memprediksi kejadian kasus diabetes itu apakah bisa diprediksi dari X1-nya glukosa puasa, X2-nya glukosa 2 jam PP, dan variabel-variabel yang lain X3 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, tadi saya bicara mengenai hubungan antara variabel X dan variabel Y. Ketika ada kata kunci korelasi, di sini pikiran yang terbersit adalah apakah ada hubungan antara dua variabel numerik, gitu ya. Apakah ada? Nah, ini tuh pertanyaan ya. Dua variabel numerik artinya harus berbentuk angka, tidak boleh berbentuk kualitatif, positif atau negatif. Positif satu 2 3 itu kualitatif ya. Jadi rasa-rasanya kalau datanya kualitatif itu lebih kena dengan bahasa asosiatif gitu ya. Sama diartikan dalam bahasa Indonesia itu ada keeratan, korelasi. Nah, kemudian di sini syaratnya adalah dua variabel tersebut X dan Y itu harus numerik hasil pengukuran. Bisa dengan alat yang sama, dengan metode yang sama berbeda alat, alat lama alat baru gitu ya. Nah, ini sering sekali dipakai di lab. Pakai reagen lama reagen baru, brand A dan brand B gitu ya. Nah, itu sering sekali dipakai. Kemudian regresi, kata kuncinya tadi di judul PowerPoint adalah regresi gitu ya. Korelasi itu apa? Regresi itu apa? Ketika kita bicara ada korelasi, kita bisa bicara regresi.
Jadi seberapa baik variabel independen tertentu memprediksi variabel dependen. Nah, kalau tadi kita bicara X dan Y, seberapa baik variabel X ini dapat memprediksi kadar pada Y, gitu ya. Kadar pada X, apakah bisa memprediksi kadar pada Y? Nah, ini sudah bahasanya regresi, gitu ya. Kemudian ada beberapa terminologi yang sering tercampur aduk ya antara korelasi di bahasa statistik dan korelasi dalam bahasa umum, gitu ya. Clinical correlation. Nah, itu bahasa korelasi klinis di sini bukan bermakna kausa, sebab akibat ya. Jadi ketika tensi seseorang tinggi berkaitan dengan pengentalan darah ya, atau osmolalitas, bukan berarti penyebab tensi darah itu naik itu adalah kekentalan darah. Jadi tidak begitu hubungan yang disebut dengan korelasi ya. Jadi bukan hubungan apakah Y itu disebabkan oleh X, bukan ya. Itu apakah Y itu tinggi karena X? Bisa, tetapi bukan hubungan sebab akibat. Yang jelas itu Y itu meningkat ketika X meningkat atau Y itu meningkat ketika X itu turun gitu ya. Jadi tapi bukan hubungan sebab akibat. Kalau sebab akibat jelas. Kalau pipi saya merah dipukul, penyebabnya jelas dipukul. Yaitu hubungan sebab akibat. Untuk menyimpulkan kausalitas, memanipulasi variabel X atau independen dan mengamati efek pada variabel dependen atau Y. Jadi variabel independen itu dijadikan sebagai variabel yang hasil pengukuran, sementara variabel Y itu adalah yang menjadi fokus gitu ya. Ini Y-nya bagaimana? Meningkat apa menurun gitu ya. Nah, itu bisa terlihat polanya. Kemudian di sini ada bukan dua, ada tiga model scattergram atau diagram pencar. Ada juga yang bilang diagram tebar gitu ya. Nah, di sini ketika dibilang ada korelasi positif, berarti sedang terjadi peningkatan, peningkatan. Ketika X meningkat, Y juga meningkat. Jadi ketika kadarnya di sini tinggi, di sini juga tinggi. Nah, kemudian tinggi lagi, tambah tinggi juga. Y-nya X-nya tinggi, Y-nya juga tambah tinggi. Terbentuklah garis lurus diagonal sekitar 45 derajat. Ini disebut korelasi positif karena X meningkat dan Y meningkat konsisten gitu ya. Atau sebaliknya, X menurun, Y-nya menurun. Nah, jadi konsisten. Ininya sejalan. Ini jalan ke sini, ini jalan ke kiri, kayaknya jalan ke bawah, tambah rendah atau tambah negatif. Kemudian korelasi negatif itu polanya terlihat ketika nilai X-nya naik, nilai Y-nya rendah, turun. Ini bisa ditarik ya garisnya kalau di sini, garisnya ke sini. Nah, itu korelasinya negatif atau polanya begini ya. Semakin eh, ini kan negatif ya. Kalau ini digeser ke sini nih, ini bisa dibikin garis begini. Nah, ini berarti semakin tinggi X, Y-nya malah tambah rendah ya, berbanding terbalik ya, berbanding terbalik. Nah, itu disebut korelasi negatif. Kemudian ketika kita punya data X dan Y, dua-duanya numerik, kita plot ya, misalkan di Excel, itu bentuknya sebarannya nggak karuan begininya kemana-mana, tidak berpola di satu garis, ya, tidak berkumpul di satu garis, itu dinyatakan tidak ada korelasi. Ya, jadi itu contoh korelasi. Nah, kemudian ada istilah di regresi korelasi itu varians vs covarian, ya, versus covarian. Pertama, bila pada sampel Anda, jika Anda ingin mengasumsikan bahwa sampel Anda mewakili populasi umum, ya,
nanti banyak datanya itu ini bisa disebut dengan random effects model ya. Kita menggunakan derajat kebebasan sudah di seberapa bebas ya suatu angka itu bisa ber bisa berpindah gitu ya, berpindah berpindah urutan. Nah, itu derajat kebebasan. N min 1 dalam perhitungan varians atau covariance Anda. Tetapi jika Anda hanya ingin menilai pada sampel, artinya saya tidak ingin menggunakan data yang banyak. Saya ingin menggunakan data pada sedikit lah ya, 20 atau 30 data begitu. Tapi inginnya seperti itu aja gitu ya. Jadi ini namanya fixed effect model ya. Jadi eh, kita tentukan sendiri fix gitu ya. Kita tentukan sendiri. Nah, ini sering dipakai pemodelan-pemodelan pada persamaan mencari cut off di lab medik ya. Coba berapa cut off glukosa yang menyebabkan TG-nya bukan menyebabkan ya, yang berkaitan dengan TG yang meningkat berapa gitu ya. Ketika dari persamaan diperoleh ternyata glukosa 200 itu berkaitan dengan TG di atas 300. Nah, itu contoh ketika menggunakan persamaan model di populasi ya, populasi umum. Tapi kita cuma contoh lah pengukuran perbandingan alat itu kan tidak perlu sampel yang banyak begitu ya. Nah, kita bisa menggunakan fixed effect model gitu. Nah, kemudian apa varian PS kovarian? Ini dua istilah ya. Kalau varian kan sebetulnya standar deviasi dikuadratkan. Kalau kovarian itu apa ya? Jadi kita lagi bertanya, apakah dua variabel berubah bersama gitu ya? Atau kalau setiap X berubah sedikit, apakah Y juga berubah gitu ya? Jadi kita melihat dua konsistensi perubahan. Ingat ini ada dalam satu data numerik saja, ketika diulang-ulang aja satu sampel diulang-ulang gitu, 10 pengukuran itu bisa ada variasinya. Nah, itu varians ya, varians. Nah, di dalam Y ada varians, di dalam X juga ada varians. Nah, jadi sebetulnya varians itu hanya bicara satu variabel. Ketika kita punya 10 data X gitu ya, itu dapat rata-rata dan standar deviasi juga varians dari 10 data tersebut. Nah, ketika bicara Y juga sama punya 10 data berbentuk numerik. Nah, ketika ditarik rata-rata jadilah rata-rata Y gitu ya. Nah, kemudian ada variansnya juga, varians Y karena datanya numerik juga. Nah, jadi varians itu hanya memberikan informasi tentang variabilitas atau sebaran dari data pada data tunggal X saja atau Y saja. Nah, sedangkan varians itu memberikan informasi tentang sejauh mana dua variabel bervariasi bersama-sama. Apakah setiap selisih sedikit pada pengukuran X itu terjadi juga selisih yang semirip itu, selisihnya cuma satu dua angka gitu dari pengukuran di Y-nya. Apakah begitu gitu ya? Artinya melihat kebersamaan perubahan sebaran data. Nah, yang kedua perhatikan betapa miripnya covariance dengan variance ya. Persamaannya sebetulnya hanya mengalihkan skor kesalahan dikali dengan skor kesalahan Y sebagai lawan dari kuadrat skor kesalahan X. Jadi ini rumus varians. Ini kan S kuadrat tuh simbol varians. Kalau standar deviasi kan akarnya ya, ini di akar. Kalau ini mau hilang kuadratnya, berarti ini diakarkan. Jadi S. Kalau S saja itu namanya standar deviasi. S itu sebaran data dari mana? Dari rata-rata menyebar ke kanan dan ke kiri. Gitu ya. Kalau di kurvanya berdiri, kalau kurva kontrol QC itu kan ke atas atau ke bawah ya. Kalau nggak di atas target, di bawah target. Nah itu standar deviasi.
Nah, ini kalau saya mau hilangkan kuadratnya, ini kan tinggal diakarkan. Ini akar itu kan pangkat setengah. Jadi setengah kali dua kan satu. Ya, jadi standar deviasi adalah akar dari varians atau dibalik. Standar varians adalah kuadrat dari simpangan baku. Nah, ini ketika kita bicara X saja atau Y saja. Tapi ketika kita mau tahu ada varians bersama nggak ya, X-nya bervariasi, Y-nya apakah bervariasi juga? Itu namanya covariance. Jadi, apakah ada sebaran yang mirip antara X dan Y atau tidak? Jadi minimal dua varian. Ya, di sini kelihatan penggabungan rumus antara X eh, di satu set data 10 data X dan satu set 10 data Y gitu ya. Kita punya dua alat gitu ya, X dan Y. Nah, ini kelihatan. Kalau X dikurangi X bar itu errornya kan, sebetulnya. Seberapa jauh data ke satu, kedua sampai ke 10 itu meleset dari rata-rata, menjauh dari rata-rata itu namanya error ya. Bahasa statistik itu error X bar. Nah, kalau ini error Y bar. Ya, jadi per N min satu. Jadi harus sama ya. Data X-nya 10 data, Y-nya juga 10 data. Tidak boleh X-nya 10 data, Y-nya 9 data gitu. Gak boleh ya. Harus sama jumlah datanya. Makanya N-nya min satu diwakili saja. Kemudian covariance. Covariance itu rumusnya kan tadi sudah dibahas ya. Nah, ini masalah interpretasi ketika kita dapat hitungan covariance. Covariance ketika X meningkat dan Y juga meningkat, gitu ya. Ini namanya disebut covariance positif. Ketika X-nya rendah, apakah Y-nya dan Y itu tinggi, disebut covariance negatif ya. Ketika tidak ada konsistensi atau kesinambungan ya, tidak ada hubungan yang konstan apakah dia menurun atau meningkat diagonal, itu dikatakan covariance-nya nol ya. Covariance-nya nol. Yang bagus yang mana? Yang positif atau negatif gitu ya. Contoh covariance ya. Ketika saya punya data satu 2 3 4 5 ya. Satu 2 3 4 5 5 data ya, satu 2 3 4 5. Nah, ini hasil pengukuran X ya, hasil pengukuran variabel X pakai alat X ya. Nah, ini pakai alat Y. Di X katanya 0, di Y 3 ya, 3 miligram. Nah, berarti kan di 0 aja udah tinggi di Y nih responsnya ya. Seperti itu. Terus di sini 2. Ternyata 2 juga ya. Nah, kalau ini konsisten diagonal nih kelihatannya gitu ya, kelihatannya ke sini nih gitu. Nah, 3 4. Di sini di X-nya 3, di Y-nya 4. Berarti ada selisih satu ya. Ini 4, ini 3. Kalau yang bagus tuh ini 3 ya ini 3. Bagus ya, konsisten. Nah, 4 malah 0 di sini ya. Di Y-nya 0. Kemudian di sininya 6, di X-nya, di Y-nya 6. Nah, ini konsisten. Jadi yang konsisten berapa? Satu, dua, agak mirip ini ya, agak konsisten. Jadi 2 ya. 2 dan 6 nih yang konsisten. Di sini 2, di sini 2, di sini 6, di sini 6. Nah, ini kita rata-ratakan. Berapa rata-rata X? 0 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 6 dibagi 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi 5, data telah 3. Ya, 3 miligram. Kemudian ini begitu juga ya. 3 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 6. Dibagi 5, data hasilnya 3. Ya, lihat rata-rata X dengan rata-rata Y sama. Sama ya, 3 gitu. 3. Nah, kita coba lihat error masing-masing ya.
Coba lihat sebaran varian dulu. Kalau satu kolom ini disebutnya varian, karena kita sedang bicara satu set data saja, yaitu yang X-nya aja, alat X ya. -3 katanya. Dari mana -3? 0 dikurang 3. Kemudian -1. Sorry, bukan gitu ngitungnya ya. Ini 0 dikurang ratanya. 0 kurang 3 -3. 2 dikurang 3, kan ini ya dikurang rata-rata masing-masing. 3 dikurang 3, 0. 4 dikurang 3, 1 positif. 6 dikurang 3, 3 positif. Nah, ini namanya sebaran atau varian. Nah, kemudian bagaimana dengan Y? Apakah dia menyebar juga? Ini cara ngitungnya gimana? 3 dikurang 3, 0. 2 dikurang 3, minus 1. 4 dikurang 3, positif 1. 0 dikurang 3, minus 3. 6 dikurang 3, positif 3. Ya, ini sebaran data atau varians Y. Ini varians X. Ya, sebaran data dari rata-rata. Makanya pengurangnya adalah rata-rata. Nah, kalau ini digabungkan bersama-sama, ya, jadi XI dikurangi X sebaran dikali YI dikurangi Y itu data ke ya, data ke satu, kedua, ketiga, keempat sampai kelima. Dikali error dari ini gitu ya. -3 kali 0, 0. -1 kali -1, 1. 0 dikali 1, 0. 1 dikali -3, -3. 3 dikali 3, 9. Jumlahin 0 tambah 1, 1. Tambah 0, 1. Tambah -3, -2. -2 ditambah 9, positif 7. Ya, jadi jumlahnya adalah tuh 7. Berarti 7 dibagi N-1. N-nya berapa? 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 data. 7 dibagi 4, 1,75. Nah, kira-kira positif apa negatif? Ya, positif apa negatif? Nggak tahu katanya. Ya, kalau kovariannya 1,75 gimana ya? Kita lanjut. Apa yang dikatakan angka ini kepada kita? Gitu ya. Itu pertanyaannya. Maksud dari 1,75 apa, Pak? Gitu ya. Nah, salah dengan covariance. Nilai yang diperoleh dengan covariance tergantung pada ukuran standar deviasi data. Jika besar, nilainya akan lebih besar daripada jika kecil. Bahkan jika hubungan dalam serangkaian data antara X dan Y-nya persis sama pun, standar deviasi besar pasti tetap ada standar deviasi besar. Yang satunya besar, yang satunya kecil. Tetap ada sekalipun sama rata-ratanya. Ya. Nah, ini contoh bagaimana bila nilai covariance bergantung pada varians. Jadi, kalau data satu alat A atau alat B-nya kelihatan jelek aja, random error gitu ya, banyak random. Kalau standar deviasi itu identik dengan random error. Nah, ini kelihatan tuh ya, data dengan varians tinggi. Di sini selisihnya dikalikan. Ini 101 dikurang 51, 50 ya. Terus 100 dikurang 50, 50. Berarti 50 dikali 50, 2.500. Ya, ini covariance-nya. Covariance data ke 1, 2.500. Ya, tinggi banget ya. Tinggi banget. Terus dijumlahin 7.000. Covariance-nya berapa? 1166,67. Tadi kita berapa di sini? Di sini 1,75 ya. Di sini ribuan covariance. Kemudian data variansnya rendah. Lihat, ini setelah 54 dikurangi rata-rata 51 berapa? 54 dikurang 1. 1 itu 51. Berarti 3 ya. 3. 3 nih selisihnya. Terus 53 dikurang 50, 3. Ya, 3 dikali 3, 9.
Terusnya begitu dikurang rata-rata masing-masing. Nah, lihat jumlahin. 9 tambah 4 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 9 tambah 4 tambah 9 hasilnya 28. Ya, ini berapa data? Satu, ada 7 ya, 7 subjek berarti 28 dibagi 7 ya. Ini sekitar 4, sekian. Sorry, bukan 7. 7 dikurang satu ya, N min 1. 28 dibagi 7 dikurang satu. Berarti 27 ya. 20 28, sorry bukan. 28 dibagi 6 ya. 2 24 kali 6 kan 4 ya. Sisanya kalau 27 3 3 dibagi 6 itu sekitar 0,67. Jadi 4,67. Lihat ini yang jadi fokus kita adalah lihat ini kovariansnya gede ya. Kovariansnya gede. Ketika varians antar datanya tinggi, maka kovariansnya juga tinggi. Kemudian ini kecil selisihnya, hasilnya kovariansnya rendah. Yang bagus yang mana? Yang kovariansnya rendah. Yang bagus ya. Nah, ini kemampuan membaca covariance. Jadi, bagaimana? Apakah ini berubah secara perubahan di sininya itu cukup mencolok atau tidak? Nah, itu disebut secara bersama-sama antara X dan Y. Itulah covariance. Nah, pemecahan masalahnya ketika covariance tidak benar-benar beritahu kita apapun, solusinya adalah hitung nilai R atau nilai koefisien korelasi. Rumusnya cukup sederhana ya. Jadi nilai covariance tersebut dibagi standar deviasi X dikali standar deviasi Y. SX dikali SY ya. Ini dapatlah nilai R. Nilai R itu 0 sampai 1,0. Itu ya. Nah, ini ujung-ujungnya bisa pakai nilai Z ya, nilai Z score, tapi dari sini juga simple bisa dihitung ya. Kan tadi ininya mean standar deviasi bisa dihitung sebenarnya ini. Kalau average kan kalau rata-rata kalau standar deviasi STDF. Nah, STDF ini dikali STDF ini pembaginya ya. Jadi si angka ini dibagi dengan simpangan baku ini dikali simpangan baku Y gitu. Itu ya, itu nilai R. Nah, kemudian keterbatasan nilai R, ketika nilai R sama dengan 1 atau R-nya min 1, kita dapat prediksi Y dari X dengan pasti jelas ya, karena kemampuan menjelaskannya 100%. Jadi, setiap variabel Y dapat diperkirakan dengan X secara 100%. Jadi, baik sekali ya. Di farmasi sering sampai 0,99 gitu ya. Itu nilai R-nya itu yang bagus persamaan apa tuh regresinya bagus. Kemudian nilai R itu simbol pada populasi adalah R topi ya. Kemudian R pada sampel yang cuma 20 atau 30 sampel kita cukup menggunakan simbol R saja gitu ya. Kemudian nilai R ini sangat sensitif terhadap nilai-nilai ekstrim jelas. Ketika kita ada pengukuran yang ngaco satu jauh dari garis, nah itu berpengaruh karena simpangan baku kan ini. Nah, ini simpangan baku dipengaruhi oleh bergesernya data dalam satu set. Jadi ketika ada nilai glukosa pada orang sehat, ujuk-ujuk ada yang nilai diabetes gitu ya, yang 400, padahal kita sedang mengukur antara 100 sampai 120 gitu. Nah, itu jelas ekstrim ya. Itu berpengaruh standar deviasi juga bakal berkurang karena dia melibatkan rata-rata ya. Rata-rata itu kan dipengaruhi nilai mencolok, nilai ekstrim rendah banget atau nilai pengukuran tinggi banget. Itu ngaruh ya. Nah, kemudian regresi. Regresi ini sebenarnya kita sering pakai untuk apakah alat B ya, X itu alat misalkan alat bakunya atau reference method gitu ya. Y-nya
Alternatif metode diperkirakan murah, tetapi bagaimana seolah-olah kita teh sedang memakai X gitu ya. Apakah dengan Y, apakah dengan alat Y ini, si alat X itu bisa disubstitusi atau bisa diganti dulu gitu ya sebagai alternatif atau tidak. Yang jelas alat X itu harus lebih baik dibanding Y. Tetapi kita mengharapkan ada sesuatu di Y seolah-olah kita sedang menggunakan X gitu ya. Jadi itu eh, hubungan yang disebut regresi gitu. Kalau bisa diprediksi kita tuh seolah-olah sedang make X aja gitu ya. Nah itu disebut dengan regresi. Nah, best fit line atau garis yang paling cocok yang memenuhi persamaan. Sini persamaannya adalah jadi kalau kita bicara regresi, kita bicara persamaan garis, ya. Kalau tadi korelasi kita cuma lihat ada korelasi gak sih, ada keterkaitan gak sih yang erat, gitu ya. Jadi bicaranya masalah keterkaitan erat, bukan bicara masalah prediksi setiap angka X segini, apakah Y segitu, gitu, enggak ya. Oke. Kalau kita bicara prediksi atau pemodelan persamaan garis, nah itu kita menggunakan regresi. Nah, sering dipakai di lab medik tuh untuk perbandingan metode ya, untuk persamaannya. Jadi nilai Y itu eh, sama dengan AX ya. A itu adalah derajat kemiringan. Jadi kalau miring ke agak datar ke X itu pasti kecil ininya ya, 0, X-nya. Ya, jadi karena dia itu ya. Tapi ketika dia 45 derajat ininya slope-nya, kemiringannya itu baik ya, baik. Kemudian B itu intercept. Jadi ketika saya kasih nilai 0, X-nya A dikali 0, Y-nya sama dengan B. Ya, ini intercept disebutnya intercept. Nah, dalam bahasa validasi, B ini adalah systematic error ya. Systematic error. Jadi ketika tidak ada pengukuran, dia tinggi gitu ya. Si Y-nya tinggi, 0, Y-nya tinggi. Nah, ini sebesar B, ya, sebesar B, gitu. Makanya disebut dengan bias input, bias pengukuran antara X dan Y. Tapi kalau A ini adalah slope atau kemiringan. Semakin diagonal 45 derajat, ya, itu semakin baik, gitu ya. Itu yang disebut dengan baik enggaknya pemodelan. Kemudian ini seberapa jauh sebaran selisih ini disebutnya residual error, ya, residu error. Nah, bagaimana membuat persamaan tersebut? Kita harus eh, membuat kuadrat residu, ya, membuat kuadrat residu Y dikurangi Y bar, gitu ya. Ini rata-ratanya, atau Y prediction. Kemudian kita harus mencari A dan B ya, karena persamaan Y AX tambah B, jadi nanti ini Y ini diprediksi oleh angka A dan angka B. X-nya tetap Y misalkan 2X tambah 1 misalnya begitu. Nah, berarti kita fokus bagaimana menghasilkan angka A dan B dari mana datangnya. Nah, ketika kita coba interpretasi dulu lah ya sebelum hitungan contoh gitu. Nah, ketika B-nya di bawah gitu ya. B itu tadi apa? Systematic error-nya gitu ya. Atau bias gitu ya. Nah, ini kelihatan banget ya. B-nya negatif polanya kayak gini. Kemudian sebarannya sebesar ini. Nah, ini B-nya tanpa positif, B-nya positif, tapi sebarannya seperti ini bentuknya, sebarannya. Nah, kalau ini sebarannya banyak di bawah, ya kelihatan gitu B itu. Jadi biasnya cenderung rendah apa cenderung tinggi atau tinggi banget itu biasnya. Nah, ini kelihatan dari gambar prediksi. Kemudian bagaimana menemukan nilai A? Tadi kan sudah diperoleh ya. Kalau nilai A itu diperoleh dari eh, mengubah kemiringan garis gitu ya. Sementara B dibiarkan tetap konstan. Begitu jadi caranya.
Coba mau ubah kalau diubah A-nya 2, 3, apakah miringnya tambah bagus atau tidak. Kemudian bisa juga minimalkan kuadrat, tapi ini kita banyak programming ya nantinya di software saja. Kemudian sedikit matematik juga supaya dapat perhitungan-perhitungan tersebut ada di beberapa buku memang cara menghitung manual, tapi saya tidak merekomendasikan karena kita akan fokus menggunakan software ya seperti Excel dan SPSS atau yang sejenisnya. Nah, di sini kita fokus mencari koefisien A dan B ya, seperti itu. Nah, ini dimasukkan A dan B-nya persamaan. Nah, untuk A itu nilai R dikali standar deviasi Y per standar deviasi X. Jadi simpel ya. Kita dapat satu set data Y dan satu set data X, hanya standar deviasinya saja dikali nilai R. Jadi nilai R ini nilai koefisien korelasi tadi yang di awal sudah kita hitung rumusnya kayak gimana dapat nilai R. Kemudian bagaimana untuk memperoleh data B? Ya, data B. Data B itu diperoleh dengan rata-rata Y dikurangi A dikali rata-rata X. Ya, ini rumusnya. Tuh, kemudian ini cara simpelnya bisa disederhanakan digabung-gabung persamaannya. Ini adalah koefisien X. Dan ini adalah angka B sebetulnya ya, rumus B. Y sebenarnya AX tambah B, A-nya adalah yang di R dikali S. Standar deviasi Y dibagi standar deviasi X. Kemudian koefisien atau konstanta B-nya itu rata-rata Y, jadi Y harus dihitung rata-ratanya dikurang nilai korelasi dikali standar deviasi Y per standar deviasi X dikali rata-rata X. Jadi harus dihitung dulu semua ya. Standar deviasi dan rata-rata wajib dihitung. Jadilah persamaan Y sebenarnya AX ditambah B gitu ya. Seperti itu. Nah ini seberapa bagus model ini tidak akan dihitung dengan manual ya. Bisa diuji saja dengan uji statistik. Biasanya uji F ya. Dengan uji F itu uji ANOVA ya. Bisa karena membandingkan eh, apa tuh variasi ya, variance, analysis of variance gitu. Kemudian bisa juga diturunkan ya supaya lebih sederhana nggak mau ngitung variance, bisa juga pakai rumus korelasi saja. Jadi tinggal masukkan ke rumus T person ini namanya, bukan T student. Kalau T student tuh N-1. Ya, dia menurunkan rumus ini melalui ANOVA jadilah rumus T person. Jadi eh, hanya perlu nilai R dan N ya, kemudian masukkan ke sini. Nah, sama pengambilan keputusannya bila P di value kurang dari 0,005 berarti ada fit model ya, modelnya yang baik gitu ya. Model yang baik. Baik, ini untuk generasi model ini akan diterangkan di pekan depan sekaligus studi kasus untuk validasi dan regresi. Saya mau display sedikit ya untuk contoh bagaimana aplikasi regresi linear ini dipakai. Nah, ini contoh regresi linear test result ini sesuai dengan CLSI EP15 protokol untuk Runners Patient Sample atau perbandingan metode menggunakan sampel pasien sebanyak melibatkan 40 pasien yang dikerjakan 5 hari, 8 pasien per hari dari 2 low, kemudian 4 normal dan 2 high. Dikerjakan seminggu pertama berarti sekitar bukan seminggu pertama. Dalam seminggu 8 dikali 5 berarti 40 data. Nah, ini compare result sama test result ya. Jadi Y itu adalah alat yang akan kita uji. Sementara ini alat lama. X itu alat lama atau bisa juga metode reference. Alat metode reference-nya. Nah, jadi kita ingin seolah-olah pakai alat Y
seolah-olah kita sedang bekerja menggunakan alat X begitu ya. Nah, ini YI dikurangi XI ini adalah selisih dari masing-masing pengukuran. Nah, ini biasa dihitung, kemudian intercept dan sebagainya udah diotomatiskan. Di Excel bisa, kita dapat nilai R 0,99 sudah cukup baik ya. Ini sampel kapiler diperiksa dengan dua metode ya. Kalau ini fotometer, kalau ini alat aku cek ya, aku cek yang ini. Aku cek diperolehlah hasil seperti ini. Dimasukkan ke sini nilai R-nya sudah cukup baik ya, berarti 99,15% bisa dijelaskan. Ingat ada batasan. Di sini sampai berapa ya? Sampai berapa di sini? Sampai batas 360-an gitu ya. Kalau ini kita display ininya data labelnya kita kita isi gitu ya. Ini sekitaran 348 ya versus 337. Jadi maksimal di 350 ininya apa tuh pengukurannya. Jadi kalau ada orang yang hiperglikemi pakai alat ini belum tentu comparable ya, belum tentu comparable karena pada saat dilakukan eksperimen ternyata mahasiswa hanya sanggup mengumpulkan serum yang patologis tingginya tuh sampai 350. Tidak ada yang di atas 400. Berarti ada keterbatasan. Kemudian untuk hipoglikemi juga di sini paling rendah tidak bisa memprediksi si alat ini tidak boleh dipakai pada orang-orang yang kasus kadar gulanya di bawah 80. Berarti untuk yang hipoglikemi itu kan di bawah 60 tuh. Nggak bisa pakai alat POCT. Ya, pakai alat POCT karena jangkauan dari regresi linearnya tidak dari 50 atau 40 miligram sampai dengan 500 atau 600 miligram. Jadi harus dilebarin atas bawahnya. Seperti itu ya. Jadi ini keterbatasan sampel penelitian karena hanya sebulan. Mungkin kalau 3-6 bulan kita dapat data sehalus mungkin. Apa itu boleh dipilih? Boleh. Yang penting data hasil pengukuran double ya. Paralel antara yang metode A dan metode B, X dan metode Y. Gitu. Nah, ini dimasukkan ke sini bisa di Excel tuh bisa langsung diketik saja slope, nanti keluar slope, intercept-nya itu systematic error-nya sekitar 9. Jadi menyisakan 9,3 miligram per desiliter ketika X dikasih nilai 0 ya. Ketika di fotometer 0, di POCT udah 9 gitu ya, 9 miligram ininya errornya. Nah, ini not recommended untuk yang kritis ya. Jadi POCT ini tidak recommended untuk yang kritis. Hanya recommended untuk monitoring post meal atau konsumsi si pasien di rumah mau ngatur diet makan gitu kan lagi rawat jalan ataupun lagi di rumah ini cocok gitulah ya POCT-nya dipakai. Nah, ini medical decision limit dan seterusnya kita akan bahas lebih detail pekan depan. Baik, itu saja untuk hari ini. Saya mohon maaf karena tidak bisa online langsung ya untuk Geostat tadi. Studi kasusnya nanti kita bahas untuk studi kasus yang mencari cut off, sedangkan untuk validasi metode kita akan fokus di uji komparabilitas, kemudian uji linearitas, dan seterusnya itu pekan depan. Mudah-mudahan ada waktu. Demikian dari saya presentasinya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.